Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya selalu bersemangat kalau mendengar ada anak-anak Indonesia di usia yang masih muda, mereka sudah punya kepedulian terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar mereka. Mereka bukan cuma peduli begitu saja, tapi mereka melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Bagi sebagian orang, mungkin juga Anda dan saya, apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak memungkinkan atau bahkan sulit dipahami. Tapi hari ini saya hendak bercerita mengenai 3 anak muda mewakili generasi mereka yang sudah melakukan karya nyata untuk bangsa Indonesia. Siapa tamu kita yang pertama? Ada Rafa Jafar. Rafa, terima kasih Terima sudah kasih. datang. Selamat malam Bang Andi. Iya, selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Rafa, omong-omong umurmu berapa ya sekarang? Saya sekarang 17 tahun Bang Andi. 17. Artinya tahun. masih sekolah. Masih sekolah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA mana? Sekarang saya bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Di mana itu? Betul. Lokasi tepatnya di Magelang. Magelang. Oke. Rafa, aku undang kamu ke sini karena aku dengar kamu punya satu gerakan, satu kegiatan Betul? yang berkaitan dengan limbah elektronik. Betul. Nah, mungkin sebagian dari kita nggak paham apa yang dimaksud dengan limbah elektronik. Benar. Sebenarnya dulu awal mulanya dengan mengalaminya sendiri. Di rumah itu banyak banget yang namanya handphone jadul. Mungkin Bang Andi juga punya di Oh, rumah. masih ada. Aku simpan di laci. Betul. Oh, ya, Aku juga nemunya di laci. ceritakan apa dampaknya kalau aku lakukan ini terus-menerus ya. Bener, makanya aku juga nemu di lemari orang tua aku tuh banyak banget handphone yang cuma bisa dipakai SMS sama teleponan doang. Akhirnya banyak banget perangkat-perangkat elektronik yang rusak dan aku mulai penasaran. Ini harus kita kemanakan? Apakah kita buang ke tempat sampah itu tempat yang benar? Kita kasih ke tukang lowak apakah itu juga option yang benar? Ataupun kita bawa kemana? Ada nggak sih tempat yang benar? Tunggu. Ini kamu berpikir seperti ini pada usia berapa? Pada usia 11 tahun dulu. 11 tahun? 11 Kamu tahun. udah mikirin? Betul. Kenapa kamu mikirin hal yang buat anak-anak kecil nggak perlu dipikirin? Mungkin I was born ya, aku memang lahir menjadi anak yang bisa dibilang curious banget. Rasa ingin tahunya lumayan tinggi, mau tahu tentang ini, mau tahu tentang itu. Dan memang dulu tuh ceritanya suka nggak konsisten gitu mau cara tahunya tentang apa. Tapi akhirnya ternyata di topik satu ini tentang perangkat elektronik, karena memang aku juga jatuh cinta sekali dengan yang namanya teknologi, suka main game, suka banget dengan rakit-rakit komputer, dan akhirnya penasaran nih sebenarnya sampah-sampah yang aku hasilkan harus dikemanain. Kemana ini ya? Gitu. Betul. Ya? Terus? Dan ternyata mereka adalah sampah elektronik. Tidak bisa disamakan dengan sampah-sampah yang lainnya karena mereka mengandung racun. Tunggu. Yang kamu maksud dengan sampah elektronik itu kasih contoh apa aja? Oke, kita kalau misalnya lihat ada perangkat elektronik di rumah, apapun itu, mau itu handphone, laptop, bahkan peralatan-peralatan di dapur yang menggunakan colok, baterai juga bisa, kabel-kabel gitu. Kabel-kabel termasuk juga, mungkin di rumah Bang Andi ada TV, AC, itu kipas angin. Kalau rusak, itu menjadi sampah atau limbah elektronik. Menjadi sampah limbah elektronik. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran kemana itu barang-barang? Biasanya aku kalau udah tua, udah agak rusak kasih orang. Nah, tapi abis itu kalau orang itu, akhirnya barang itu rusak di tangan orang itu, kemana ya dia? Karena Kalau memang, baterai aku tahu, aku main buang aja di tempat sampah biasa. waduh, sebenarnya baterai itu salah satu e-waste, kita nyebutnya e-waste, electronic waste, yang paling berbahaya karena memang mengandung racun yang paling banyak dibandingkan. Dan selama ini aku main buang aja bersama sampah-sampah yang lain. Betul sekali. Nanti kamu cerita ya apa bahayanya dan bagaimana kita menangani sampah-sampah ini. Tapi jangan cerita dulu. Oke. Karena aku ingin penonton melihat dulu tayangan berikut ini. Oke. Halo semuanya, saya Rafa Jafar.
RJ, kita lagi di gudang IWS RJ sekarang. Hari ini kebetulan lagi ada milah-milah sampah elektronik. So, ayo kita masuk dulu, kita lihat dalamnya seperti apa. Kita lagi sama tim IWS RJ di sini, lagi pada ngedata jumlah IWS-nya ada berapa. Kita lagi mengumpulkan yang pengiriman-pengiriman dari agen di luar Jakarta dan juga pengiriman dari mitra-mitra kita. So ya, ini tadi juga habis dipilah juga e-waste-nya, electrical tools. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, bawah situ ada printer ya. Ada orang yang nyumbangin printer, of course udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Alhamdulillah, of course jangan lupa pakai sarung tangan dan juga masker. Ini ada beberapa baterai, langsung taruh aja. Terus lampu, yes, lampu kita satuin. Ini juga terminal. Ini taruh situ, dan kurang lebih ini juga semuanya electrical tools. Jadi seperti akan masuk sini semua. Ialah Muhammad Rafa Ibnu Sina Jafar, remaja berusia 18 tahun. Pemuda yang akrab disapa Rafa ini sedang menyelesaikan sekolahnya di SMA Taruna Nusantara. Di usia yang masih muda, ia merupakan founder komunitas iWells RJ. iWells RJ bergerak dalam menanggulangi sampah elektronik. iWells RJ menyediakan drop box untuk mengumpulkan sampah elektronik di berbagai titik di Indonesia. Berawal dari sebuah tugas akhir sekolah dasar, Rafa yang saat itu duduk di kelas 5 SD melihat fenomena masyarakat yang memiliki gadget lebih dari satu. Dari situ terpikir olehnya bagaimana cara mengolah limbah elektronik. Jadi diawali dengan RJ membuat buku waktu itu di tahun 2015 ketika dia usia 11 tahun, 12 tahun. Nah, buku ini sebetulnya diawali lagi dari tugas akhir dari sekolah SD-nya waktu itu. Nah, dia memang sengaja memilih topik sampah elektronik untuk dia teliti, untuk dia jadikan bahan. Ya sudah, dia punya pelaporan yang cukup komprehensif, ada kira-kira lebih dari 30 halaman dalam bahasa Inggris waktu itu, dan kita lihat bagus banget gitu, dan sayang kalau tidak dikembangkan, dielaborasi gitu. Akhirnya kita coba tanya ke beberapa penerbit buku, ada satu penerbit buku yang tertarik, dan akhirnya kita keluarkan buku di tahun 2015 itu gitu. Berkat gerakan besarnya ini, Rafa memperoleh beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup dan sosial. Dirinya tidak pernah bosan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan bahaya limbah elektronik. Waduh, Rafa, kalau aku lihat barang-barang yang kamu pisah-pisahin, kamu buang tadi, semuanya ada di rumahku itu. Kita mengumpulkannya berasal dari rumah tangga semua. Itu sampah elektronik di rumah tangga. Oke, tadi ada kegiatan di mana kamu mengoleksi atau memungut itu ya, Betul. atau mengumpulkan sampah-sampah elektronik tadi ya, ada kabel, colokan, apa segala macam, lampu ya, baterai, ada baterai remote juga. control Ada ya. remote control juga. Itu semua yang tidak terpakai kemudian jadi sampah. Sampah. Nah, sebelum kamu cerita tentang bahayanya kita membuang sembarangan seperti yang aku lakukan, aku lagi mikir bagaimana ini jalan keluarnya. Nanti aku belajar dari kamu ya. Baik. Tapi tadi disebutkan bahwa ini sudah mulai dari 11 tahun kamu punya kepedulian. Kemudian bahkan ada tugas sekolah yang kamu lanjutkan. Ada tugas sekolah. Jadi kamu lakukan riset juga di sini. Aku juga sempat melakukan sebuah research dulu pas umur 11 tahun. Karena sebuah curiosity, sebuah keingintahuan kan pasti harus didukung dengan sebuah kayak misalnya platform untuk melanjutkannya, untuk mendevelopnya. Iya. Dan kebetulan banget momentumnya lagi pas di sekolah lagi ada tugas. Lagi ada tugas untuk meriset suatu permasalahan, bebas tentang apa aja itu. Of course, karena Langsung terpikirkan ini langsung ya? terpikirkan. Jadi Terus saat itu hasil juga, risetmu waktu itu apa ya? hasil risetnya itu sebenarnya kalau dibaca lagi ya, kalau misalnya aku Iya. baca lagi sekarang itu sangat-sangat simpel sih Bang Andi. Apa itu misalnya? Karena kan Anak umur 11 tahun ini ya? Baru 11 tahun, Oke. jadi Apa yang untuk hasil ditemukan riset oleh anak 11 tahun waktu itu? Sangat-sangat standar, cuman tentang apa itu sampah elektronik, bahayanya apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Jadi sangat-sangat simpel. Makanya, tapi at the same time juga,
aku melihat bahwa tulisan itu juga banyak potensialnya gitu, banyak potensinya. Karena kan jangka sebuah tugas sekolah kan nggak selama itu ya, mungkin berhenti di sebuah laporan ataupun berhenti di sebuah exhibition waktu itu, di sebuah pameran. Nah akhirnya, wah ini harus bisa dilanjutin lagi, kita elevasi lagi, kita lanjutkan risetnya. Jadi waktu itu dengan bersama dukungan dari orang tua dan juga keluarga, aku riset lebih banyak lagi, aku field trip ke tempat-tempat pengolahan sampah elektronik, ke pembuangan sampah elektronik, dan akhirnya menjadi... Itu siapa yang nganter kamu ke tempat-tempat sampah elektronik? Dulu itu? sih bareng mama sih, sering banget berdua bareng mama. Coba ceritakan apa sih bahayanya sampah elektronik ini bagi kehidupan manusia? Oke, kita ambil contoh aja, let's say handphone ataupun baterai. Oke. Baterai kan juga ada di dalam handphone, pasti semua handphone ada baterainya. Terus? Bahkan dibuang ke tempat sampah bercampur, ataupun dikasih ke tukang loak, nanti pasti akan dibawa. Dan sebenarnya itu tempat sementara aja, nggak akan end up di situ. Sama tukang loak biasanya dipretelin, diambil bagian yang masih bisa dijual, sisanya dibuang, termasuk baterai itu, karena baterai kan nggak bisa digunakan biasanya kembali. Dibuang di mana ini? Itu dia yang kita permasalahkan. Masih banyak sekali proses pengolahan sampah elektronik dengan cara yang salah. Ada yang dibakar, ada yang dibuang ke lingkungan sembarangan, ada yang dikubur dalam tanah, dan hal-hal itu dibuang yang di sungai. Itu dia, di dibuang laut. ke sungai, dan itu yang membuat racun-racun itu akhirnya mengkontaminasi lingkungan kita. Kenapa kemudian kamu merasa bahwa elektronik ini juga berbahaya? Sehingga tanda kutip nih, apakah lebih berbahaya ketimbang sampah plastik? Karena kalau kita lihat, ala sudahlah, Rafa jangan nakut-nakutin orang, itu kan sampah elektronik kecil dibandingkan sampah-sampah yang lain. Rafa, bagaimana agar sampah-sampah atau limbah elektronik ini tidak membahayakan kehidupan manusia? Baik. Nah, tapi kita kan selama ini bicara mengenai sampah plastik. Betul. Wah, berkali-kali di acara Kikendi ini ditampilkan. Wah, udah bertonton kira-kira sampah plastik ini mengotori bumi kita. Kenapa kemudian kamu merasa bahwa elektronik ini juga berbahaya? Sehingga tanda kutip nih, apakah lebih berbahaya ketimbang sampah plastik? Karena kalau kita lihat, ala sudahlah, Rafa jangan nakut-nakutin orang, itu kan sampah elektronik kecil dibandingkan sampah-sampah yang lain. Benar. Nah, bagaimana kamu menjelaskan bahwa sampah ini lebih mengkhawatirkan atau lebih menakutkan? Sebenarnya Bang Andi nggak salah. Memang jumlah sampah plastik itu jauh lebih banyak dibanding jumlah sampah elektronik. Karena kan penemuan dan penciptaan plastik juga jauh lebih sudah lebih lama dibanding perangkat-perangkat elektronik. Tapi kalau misalnya ditanya lebih bahaya mana, well, masa aku harus milih sih? Sebenarnya dua-duanya kan sebenarnya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Cuman yang aku bisa lihat adalah sampah elektronik itu permasalahan, problem yang akan kita hadapi nggak cuma sekarang, tapi juga di masa depan, di future. Kalau kita lihat perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang setiap tahun pasti ada tipe handphone yang baru, tiap tahun pasti ada inovasi baru lagi, dan itu membuat kita untuk selalu mau beli, mengkonsumsi terus. Jumlah sampah elektronik itu pasti akan lebih banyak dibanding plastik di masa depan. Betul. Karena memang sampah elektronik itu memang tipe sampah yang pertumbuhannya paling cepat. Dari semua limbah elektronik ini, mana yang paling banyak ditemukan dibuang begitu saja di kalangan masyarakat? Yang paling banyak itu biasanya teknologi informasi dan telekomunikasi. Contohnya handphone, terus juga perlengkapan-perlengkapannya, charger, power bank, laptop, komputer. Di mindsetku ini kan selalu terpikirkan bahwa apa yang kamu kumpulkan tadi itu tidak akan menjadi sampah, karena banyak sekali tanda kutip pemulung, ya, kemudian orang yang otak-atik menjual barang-barang bekas, sehingga aku berpikir bahwa nggak akan ada sampahnya tuh, semua akan didaur ulang tanda kutip, kemudian dijual ke masyarakat lagi. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya Bang Andi. Karena nggak semuanya bisa dan nggak semuanya boleh untuk mendaur ulang sampah elektronik. Hanya ada pihak-pihak tertentu, dan of course bukan IWSRG juga yang mendaur ulang itu. Apalagi tukang loak. Mereka udah tidak menggunakan proteksi, mungkin cuma dianjurin aja gitu sambil duduk di halaman belakang rumah, terus juga mereka belum ada pengetahuan sebenarnya cara mengolah sampah elektronik seperti apa. Dan yang diambil bagian berharganya aja, sisanya dibuang, dibakar, dan itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita
terus-menerus ya terdampak oleh racun elektronik ini, apa contohnya kejadian atau peristiwa atau akibat yang pernah terjadi di dunia ini berkaitan dengan limbah elektronik ini? Betul, efeknya bukan main gitu, bukan as simple as mungkin batuk ataupun flu, tapi lumayan dahsyat juga sebenarnya. Aku juga kaget pas baca, bisa kanker otak, kanker mungkin untuk ibu hamil kanker payudara, dan juga ada beberapa kejadian ibu yang sedang hamil itu melahirkan anaknya kondisinya cacat karena dia terkontaminasi oleh racun sampah elektronik. Itu akibat-akibatnya. Itu akibat-akibatnya. Karena ada kandungan merkuri juga di situ. Ada ya? kandungan merkuri. Nah sekarang kamu aja deh, kamu coba presentasi. Boleh. Kemudian solusinya apa? Teman-teman semua, aku mau mempresentasikan sedikit tentang sampah elektronik. Karena memang we have to understand our e-waste. Kita harus mengerti sampah elektronik itu apa. Ini contoh-contoh handphone yang ada di lemari rumah aku. Yang tadi sempat diceritain ke Bang Andi juga. Bener kan? Pasti banyak seperti ini di rumah, di laci rumah yang udah jadul-jadul. Ataupun mungkin yang seperti ini juga. Mouse, microwave, headphone, terus juga ada kamera yang udah rusak. Ini semua namanya sampah elektronik. Dan benar, mereka mengandung racun. Mereka mengandung, kita nyebutnya B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini salah satu contoh aja, biar mungkin lebih paham. Di paling bahaya tadi, baterai handphone itu mengandung lithium cobalt oxide dan juga ada karbon dalam bentuk grafit. Of course bisa mencemari lingkungan, berdampak buruk bagi kesehatan manusia, bisa iritasi kulit, ada gangguan pernafasan. Jadi kalau misalnya pemulung nih, dia ngebongkar handphone, ngepretelin handphone, itu paling diambil ya bagian kecilnya doang di prosesornya, di chipnya. Sisanya bagian baterainya pasti akan dibuang, dibakar, polusi udara, dan polusi udaranya mengandung lithium cobalt oxide yang kalau kita hirup pastinya akan ada gangguan pernafasan. Dan ingat, sifatnya bioakumulatif, jadi jangka panjang. Ini yang tadi aku sempat jelasin juga ke Bang Andi, timbal bioakumulatif. Kita lihat di sebelah kanan, itu di awal, kalau misalnya e-waste dikubur dalam tanah, akan mengontaminasi tanah, lanjut mengontaminasi tanaman-tanaman sekitar yang ditanam, terus kalau misalnya dikonsumsi, contohnya sapi, nanti sapinya ikut terkontaminasi, terus dikonsumsi oleh manusia, Sapi contohnya kita ibu hamil, makan. betul, Astaga. dan bisa terakhir anak yang cacat. Kalau kita lihat, ini proses yang sangat lama. Dari e-waste dikubur sampai akhirnya bayi itu lahir kan pasti minimal, I can say 5 tahun lah. Kan juga dari proses sapinya itu dimakan oleh manusia juga nggak sebentar. Jadi memang benar-benar jangka panjang sekali. Kita tidak merasakan, kita tidak bisa melihat. Dan itu permasalahan yang paling utama. Ini yang terjadi kalau misalnya Bang Andi ngebuang. Kita ngeri nih, Rafa. Betul. Kalau misalnya buang ke tempat sampah bercampur, kalau kita kasih ke tukang loak, dan pasti akan end up di landfill, di tempat pembuangan akhir. Di 2019 sendiri, kita menghasilkan 53,6 juta metrik ton sampah elektronik. Kita itu di Indonesia atau? Ini di seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Seluruh dunia. Manusia ya nih ya. Tapi hanya 17% yang properly recycled, yang didorong dengan cara yang benar. 17% itu mungkin memang sedikit tinggi ya, tapi ini juga karena dorongan-dorongan negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, I can say that belum sampai 10% e-waste yang didorong dengan cara yang benar. So, memang permasalahannya itu sampah elektronik tidak bisa dilihat dampaknya. Kalau contoh yang lain, sampah plastik, mungkin orang-orang sudah melihat, oh, mengotori banyak sekali pantai, mengotori banyak sekali laut, dan banyak orang yang tergerak karena melihat, karena merasakan dampaknya. Tapi kalau sampah elektronik, belum merasakan dan belum bisa melihat, karena memang lebih ke jangka panjang. Di sini datang tugasnya komunitas saya, e-waste RC. Kita sadar bahwa masalah yang paling utama juga, yang seperti Bang Andi, mereka nggak tahu mau buang e-waste-nya kemana. Dilema nih antara membuang ke tempat sampah ataupun simpen di dalam lemari, nggak ada yang begitu mau dibuang kemana. So we designed a box gitu. Kita menciptakan sebuah tempat sampah khusus untuk sampah elektronik. Bentuknya seperti ini. Ini bisa dia. dilihat. Oh, Yes. yang kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi. Oke, jadi ini fungsinya apa coba? Fungsinya sama seperti tempat sampah biasa. Kalau Bang Andi punya e-waste di rumah, bisa langsung dibuang ke sini. Jadi memang fungsinya sama seperti tempat sampah. Ini kamu buat kemudian ditempatkan di beberapa. Kita tempatkan di banyak public space. Sekarang oke. sudah ada 20 titik di seluruh Indonesia.
sudah menjadi gerakan nasional. Dan dulu tuh kenapa akhirnya kita decide untuk nambah lagi karena there's a growing demand. Ada permintaan dari teman-teman di luar Jakarta, karena aku dulu mulai di Jakarta. Ada permintaan dari luar Jawa yang bertanya cara kita ngumpulin e-waste gimana, cara kita berpartisipasi gimana. Akhirnya we come up with an idea, kita merekrut agen-agen e-waste RJ dari daerah-daerah lain yang mereka. Jadi kalau kita menemukan ini misalnya di satu tempat, kita tahu bahwa ini tempat untuk membuang sampah elektronik ya. Betul. Asal nggak ada pemulung kemudian lihat asik terus dia bawa pergi. Itu fungsinya box ini sangat tertutup dan juga harus dikunci. Karena kita tahu mungkin untuk beberapa orang e-waste sasaran, e-waste mau diambil, jadi harus kita kunci. Wah, ini masih bisa dipakai, pasti diperbaiki, diambil. Bener. Nah, sekarang kemudian setelah ini terkumpul di sini dan kamu tadi mengumpulkan, kemana barang-barang itu? Sebelum itu pergi. Iya, sebelum itu. Box kita kan limited ya, hanya 20 di seluruh Indonesia. Jadi untuk Bang Andi jangan khawatir, kita juga menerima pengiriman e-waste. Kalau misalnya mungkin boxnya tidak terjangkau oleh lokasi peninggalan Bang Andi, bisa dikirim ke gudang kita langsung. Tadi ada video. Aku mau kirim sampahku. Bisa. Tapi kan aku nggak tahu cara mengemas sehingga tidak berbahaya. Ada caranya semua. Kita sangat mengandalkan kampanye sosial media dan juga kampanye online. Jadi semua step by stepnya sangat simple. Sudah ada di Instagram, sudah ada di sosial media kami. Jadi kalau aku mau tahu lebih jauh tentang aturan main atau cara aman untuk mengirim atau membuang sampah-sampah atau limbah elektronik ini, itu bisa di mana? Aku bisa dapat informasinya nih. Bisa langsung ke sosial media e-waste RJ. Mungkin Bang Andi di Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook, kita sedia di semuanya. Ada semua di situ ya. Juga di situ ada step by stepnya. Sekarang ini sudah penuh, 20 boxmu ini, drop boxmu udah penuh. Terus diapain? Kita bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Kita berpartner dengan perusahaan pendaur ulang sampah elektronik yang tentunya juga sudah tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendaur ulang e-waste. Siapa ahli yang mengelola sampah atau limbah? Kita bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Teknotama Lingkungan Internusa. Itu ini harus ada sertifikasi gitu ya? Betul, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi setelah e-waste yang sudah kita kumpulkan, tadi yang dikasih lihat di videonya juga kita pilah di warehouse kita, di gudang kita. Lampu itu, ditaruh dengan lampu sendiri, kabel-kabel dengan ini. Itu gunanya sebenarnya untuk pendataan saja. Dan itu tuh setelah itu baru diangkut, dikirim, didistribusikan ke perusahaan pendaur ulang. Itu untuk didaur ulang. Tunggu dulu, kan semua ini butuh biaya. Betul. Kalian mengumpulkan, mengolek, kemudian mensirkulasikan, mengirim ke perusahaan yang memang ditunjuk untuk itu atau ahli untuk pengolahan sampah elektronik. Ini kan butuh biaya. Betul. Dari mana biayanya? Tahun lalu kita mendapatkan donasi dari perusahaan New Zealand Embassy. Mereka sepakat untuk menjalankan sebuah proyek dengan kita, proyek 1-2 tahun untuk mengumpulkan sampah elektronik. Dan dari situ kita sedikit ke-boost, kita sedikit terdorong dengan segala kebutuhan teknikal, pengiriman, terus juga penyediaan box itu kita dan sekaligus semakin meyakini bahwa apa yang kalian lakukan benar gitu ya. Betul. Dan kita juga sempat berpartner, berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Mereka membantu dalam menambahkan titik Dropbox, menambahkan jumlah Dropbox, jadi reach out kita, pengumpulan e-waste kita juga semakin banyak. Dan buku ini aku bawa kalau untuk, ada yang ingin dapatkan buku ini di mana? Kebetulan untuk penonton KKND, aku akan memberikan buku ini secara gratis. Ada 100 buku? Ada 100 gratis? buku. Gratis. Buat penonton KKND? Betul sekali. Bagaimana kalau buat aku aja semua? 2 buku ini juga akan dikasih aku juga dapat. Tapi betul. Jangan serakah ya. Buku yang mana yang kamu mau kasih untuk penonton? Ada yang ini. Yang ini. Itu buku pertama aku yang aku tulis di umur 11 tahun. Buku pertama. Oke, terus kemudian kamu juga sampah baterai. Ini sampah elektronik. Dan sebenarnya ada satu buku lagi. Iya. Ini buku yang aku sedang tulis sekarang. Jadi ceritanya yang hijau itu pas aku tulis SD. Yang biru pas SMP. Ini pas SMA. Ini tentang pemuda pembaharu. Baik. Jadi bagi Anda yang menginginkan buku ini, ada 100 buku. Itu caranya mudah sekali. Ikuti kuis di Twitter Kick and the Show.
Dan juga Anda bisa mengikuti undiannya di website kicknd.com. Sekali lagi Rafa, terima kasih. Kamu Terima kasih Bang. hari ini memberikan pelajaran berharga terutama buat aku, dan aku yakin juga banyak penonton, tentang bahaya limbah elektronik. Mudah-mudahan mulai hari ini aku lebih hati-hati ya, Baik. agar limbah elektronik di rumahku ini tidak mencemari kehidupan kita. Karena sudah terlalu banyak pencemaran Banyak di dunia sekali, ini. banyak sekali. Oke, thank you. Terima kasih Bang Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.